Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, langsung saja. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah warga negara. Apa sih warga negara itu? Ada beberapa pendapat, banyak sekali pendapat. Yang pertama adalah semua orang yang secara hukum itu sah menjadi anggota resmi warga negara tersebut, anggota negara tersebut. Ya kalau negara Indonesia ya warga negara Indonesia. Ya. Entah itu asli, entah itu warga negara yang bukan asli, atau biasanya kalau yang bukan asli itu disebut dengan warga negara asing atau WNA. Berbeda loh ya, yang namanya warga negara asli maksudnya yang warga negara asing ya, dengan turis. Katakanlah banyak orang yang salah memahami tentang WNA. Biasanya WNA itu dianggap turis yang sedang dolan atau jalan-jalan di Indonesia, itu dianggap WNA. Padahal bukan. Yang namanya WNA yang kita maksud di sini adalah ini. Nah, yang pertama yaitu WNI atau pribumi. Ya, berdasarkan keturunan Jawa, Madura, Batak dan yang lainnya. Nah, kemudian WNA bukan keturunan pribumi. Kan ada toh di warga negara Indonesia yang keturunan Cina, Arab, India dan yang lainnya. Itu disebut dengan WNA, warga negara yang keturunannya asing gitu maksudnya. Ya memang ada sih yang berpendapat bahwasanya kalau yang sudah diresmikan walaupun dari keturunan negara lain tapi diresmikan di Indonesia itu sudah menjadi WNI. Dan ada yang berpendapat bahwasanya WNA itu negara lain gitu. Tapi kalau yang kita bahas kali ini, WNA ini adalah warga negara Indonesia tapi keturunan bangsa lain gitu. Oke. Lanjut, asas dari warga negara ada dua. Yang pertama adalah ius sanguinis, yaitu berdasarkan asas keturunan. Kita menentukan warga negara tersebut berdasarkan keturunannya, seperti tadi keturunan Jawa, suku Jawa, suku Madura dan yang lainnya. Itu sudah jelas kita bisa menganggap bahwasanya anak tersebut adalah warga negara Indonesia. Kemudian ius soli, berdasarkan tempat kelahiran. Semisal ada teman kelas sampean yang katakanlah tempat kelahirannya di Korea, ya bisa saja itu dianggap sebagai warga negara Korea. Tapi gini, kalau semisal ada pertanyaan ya, keturunan Jawa, orang tuanya Jawa tapi lahirnya di Korea, apakah bisa disebut berwarga warga kenegaraan ganda? Bisa saja, bisa. Semisal ada anak kecil mungkin umur ya baru lahir sampai 17 atau enggak 18 tahun, itu kewarganegaraannya ganda, bisa. Orang tuanya asli Indonesia dan lahirnya di Korea atau di mana gitu. Bisa saja, bisa dianggap sebagai warga negara Indonesia, juga bisa warga negara Korea. Tapi kalau di Indonesia setelah mendapatkan KTP, katakanlah umur 17 kalau enggak 18 ya sekarang, itu harus memilih salah satu warga negaranya ya. Entah, silakan pilih Indonesia atau Korea, itu tadi contohnya ya. Oke. Kalau di Indonesia menganut asas ius, maksudnya ius nih, bukan isu ya, ius sanguinis.
salah ketik, maaf. Oke, lanjut. Hak dan kewajiban. Oke, mungkin ada panah melengkung dari kewajiban ke hak. Ini maksudnya kita sebagai warga negara, sebelum kita menagih hak, kita harus melakukan kewajiban kita dulu. Seperti halnya kita mau membeli rokok, ya toh. Kewajiban kita apa? Ya agar kita mendapatkan rokok, atau kalau perempuan biasanya jajan. Nah, kita harus kewajibannya harus memberikan uang terlebih dahulu, barulah kita mendapatkan jajan itu tadi atau rokok itu tadi. Nah, terus kemudian ada panah lagi kembali ke hak, malah kewajiban, ya toh. Tadi setelah kita membayar, makanya hak itu kembali ke kita. Jadi muter gitu hak dan kewajiban itu. Istilahnya gini, antara saya dan penjual rokok. Saya mau membeli rokok, kewajiban saya memberikan uang tadi. Uang tersebut adalah hak dari penjual. Kemudian sebaliknya, kewajiban dari si penjual rokok tadi adalah memberikan rokok ke saya gitu. Bisa dipahami ya? Atau contoh lain, pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri itu kan haknya si suami sama saja kewajiban istri. Di balik haknya si istri adalah kewajiban suami. Ya, saya kira bisa pahami ya. Oke, lanjut. Untuk hak dan kewajiban warga negara tercantum pada pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 45, bisa dibaca di makalah. Kalau di makalah mungkin hanya beberapa yang dicantumkan. Antara lain yang dibahas tentang hak hidup, kemudian hak untuk berkeluarga, hak mendapat pendidikan dan yang lainnya. Singkat saja ya untuk penjelasan ini, mungkin nggak usah meluk-meluk menghabiskan kuota nanti. Oke, yang kedua harus memenuhi kewajiban baru dapat hak, seperti yang kita bahas tadi ya di tabel cara jalan hak dan kewajiban tadi, melingkar ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan hak asasi? Apakah ini harus memenuhi kewajiban dulu baru mendapat hak asasi? Mungkin untuk pertanyaan satu ini bisa kita bahas di diskusi di kelas. Oke, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.